Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name Muhammad Erdian Sapratama from Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4 Pancasakti University Bekasi. Okay, in this moment I will complete my final exam academic presentation. Oke, switch to bahasa. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai puisi. Nah, apa itu puisi? Puisi merupakan satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Nah, dalam puisi itu ada strukturnya. Yang pertama struktur puisi fisik dan struktur puisi batin. Nah, untuk struktur puisi fisik ada tipografi, ada diksi, imaji, gaya bahasa, rima atau irama. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tipografi. Jadi tipografi itu adalah suatu teknik dalam memilih dan menata huruf dengan indah dalam suatu ruang yang tersedia. Tipografi juga merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak terpenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut dapat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Juga misalkan ada tatanan lirik, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk penghasilan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Jadi tipografi itu adalah tata wajah puisi yang merupakan pembeda penting antara puisi dengan prosa dan drama. Selanjutnya, apa itu diksi? Diksi merupakan pilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi yang merupakan hasil pemilihan secara cermat. Contohnya dalam suatu puisi misalkan ada berkorban jiwa serta raga. Misal ada suatu kalimat seperti itu, berkorban jiwa serta raga. Itu merupakan suatu diksi. Di sini ada berkorban jiwa serta raga, enggak berkorban badan kita, berkorban seluruh badan kita, enggak gitu, tapi dipilihlah berkorban jiwa serta raga. Atau misalkan ini ratusan nyawa pahlawan telah melayang. Nah, di sini ada pemilihan diksi melayang. Ratusan nyawa pahlawan telah melayang. Di sini diksinya itu dipilih melayang, tapi kenapa tidak meninggal? Karena kurang bagus gitu. Makanya dipilihlah diksi pemilihan katanya itu melayang. Ratusan nyawa pahlawan telah melayang. Pasti kan kita juga tahu maksudnya telah melayang di sini adalah telah meninggal gitu. Biar kata-katanya indah, lebih indah dalam puisi. Lalu ada imaji. Nah, imaji adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris di mana pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan seperti apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penyair dalam puisinya secara imajinatif melalui pengalaman dan rasa kita. Jadi ketika orang membaca puisi, kita membaca puisi gitu, orang tuh seolah-olah merasakan kita yang berada di dalam puisi tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini bertujuan untuk menghidupkan, memberikan efek, meningkatkan, menimbulkan konotasi tertentu dalam puisi. Jadi misalkan
puisinya lagi puisi semangat ya kita wah semangat bacanya gitu. Gaya bahasa yang semangat. Lalu ada rima atau irama. Itu merupakan pengulangan bunyi yang berada di bagian akhir lirik dari puisi. Kalau dahulu itu rima dalam puisi itu terikat seperti belakangnya itu A B gitu. Namun kini banyak puisi yang menggunakan rima bebas tanpa adanya pola. Sedangkan irama adalah turun, keras, lembut, tinggi, rendah, dan panjang pendeknya intonasi dalam puisi. Selanjutnya adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok. Oh ini untuk yang masuknya itu struktur puisi batin ya. Tema jadi adalah gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Tema ini berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Tema itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Jadi ketika kita ingin membuat puisi, kita tuh terlebih dahulu harus adalah sepintas tuh temanya tuh apa gitu yang ingin dibuat, tentang apa temanya. Seperti itu. Nah, lanjut dalam struktur puisi batin tuh ada rasa atau feeling. Jadi dalam puisi itu harus ada feelingnya gitu ya, yang merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Ketika membacakan puisi sedih harus ada feelingnya gitu. Oh kita tuh lagi sedih, biar dapet lah ya, feelingnya itu. Lanjut suasana. Nah suasana dalam puisi ini mengungkapkan keadaan jiwa pembaca setelah membaca sebuah puisi. Contoh suasana puisi antara lain ada puisi yang gembira, bahagia, sedih, atau haru. Nah selanjutnya ini adalah amanat puisi. Jadi dalam sebuah puisi itu harus ada gagasan utama yang menjadi latar belakang terciptanya puisi dan merupakan pesan atau nilai yang ingin disampaikan kepada para pembaca puisi tersebut. Jadi misalkan dalam suatu puisi tertentu ini amanatnya apa yang disampaikan. Jadi harus ada amanatnya. Yang disampaikan itu apa sih gitu. Seperti itu. Lalu next slide ada komponen penting puisi. Nah komponen penting puisi ini ada 3. Yang pertama penentuan suasana puisi. Yang kedua adalah penentuan tema puisi. Terus yang ketiga itu adalah penentuan makna puisi. Yang tadi seperti yang sudah dijelaskan. Lanjut kita akan coba demonstrasi puisi. Di sini saya akan coba membacakan puisi doa karya Taufik Ismail. Oke. Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutupi hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah, amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah, amin. Nah, jadi dalam puisi barusan seolah-olah kita sedang berdoa kepada Tuhan gitu.
Oke, mungkin segitu saja sedikit presentasi puisi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.